Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Gustiaji. Saya mengajar di Prodi S1 Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran mata kuliah dasar jurnalistik, dimulai dengan penjelasan tentang mata kuliah. Mata kuliah dasar jurnalistik diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan beban sebesar 3 satuan kredit semester atau 3 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan 7 pertemuan kelas, 1 ujian subsumatif, selanjutnya 7 pertemuan, dan terakhir 1 ujian sumatif. Mata kuliah ini terbagi atas 3 aspek utama, yaitu terdiri dari yang pertama adalah pembahasan soal konsep, dimulai dari konsep sejarah dan perkembangan. Perkembangan terutama terkait dengan relevansi jurnalistik dalam era disrupsi informasi. Selanjutnya juga ada konsep-konsep tentang berita, nilai berita, dan berbagai jenis berita. Setelah mendapatkan konsep, maka kemudian aspek kedua adalah terkait dengan keterampilan teknis, dimulai dari teknik reportase, pencarian data, wawancara, pengolahan, hingga kemudian teknik penulisan, dan sampai kepada level yang lebih tinggi, yaitu teknik perancangan rubrikasi. Hingga untuk melengkapi keduanya, maka dibutuhkan diskusi tentang etika. Etika ini terdiri dari kode etik jurnalistik yang diterapkan di Indonesia, juga secara umum tentang elemen jurnalisme, tentang ekspektasi-ekspektasi yang diharapkan kepada jurnalisme itu sendiri. Mata kuliah ini memiliki 4 JPL yang dibebankan, yaitu JPL 2 terkait dengan pembentukan karakter, lalu JPL 3 tentang bagaimana kemudian mahasiswa memiliki pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis. Selanjutnya ada JPL 6, yaitu diharapkan mahasiswa mampu memiliki keterampilan teknis terkait dengan manajerial media. Dan yang terakhir adalah JPL 8 sebagai penciri khas dari Universitas Negeri Surabaya, yaitu memiliki jiwa kewirausahaan. Dari JPL kemudian kita menuju ke JPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menghasilkan produk berita. Ketika mahasiswa berhasil membuat produk berita, maka ada JPMK kedua, yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang berita yang baik. Sehingga setelah bisa menghasilkan berita dan memiliki pengetahuan berita yang baik, berpikir lebih besar tentang merancang sebuah isi media, karena media terdiri di atas berbagai jenis berita di JPMK ketiga. Sementara di JPMK keempat terkait dengan karakter, bertanggung jawab atas penugasan-penugasan, karena mata kuliah ini dipenuhi dengan cukup banyak penugasan, mulai yang berita tunggal maupun berita yang bersama dalam bentuk majalah di kelas. Untuk menilai mahasiswa dalam mata kuliah ini, maka ada beberapa elemen yang akan dinilai oleh dosen. Mengingat mata kuliah ini memiliki banyak penugasan terkait dengan menghasilkan produk berita, maka penilaian tentang hasil tulisan, portofolio maupun praktikum akan diberikan. Selain kemudian ada juga penilaian tentang partisipasi. Untuk melengkapinya tentu saja akan ada evaluasi dalam bentuk tes yang akan juga diujikan kepada mahasiswa. Keseluruhan aspek penilaian itu akan digabung dan bisa memberikan evaluasi yang baik kepada mahasiswa. Demikian penjelasan tentang mata kuliah dasar jurnalistik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kita akan melihat proses praktik pembelajaran di kelas
pada mata kuliah dasar jurnalistik. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di Dasar Jurnalistik Pengantar. Hari ini kita yang mata kuliah jurnalistik untuk pertemuan pertama. Kita akan bicara soal mengapa jurnalistik masih krusial hari ini. Saya boleh dong dapat satu inputan dari teman-teman, kenapa sebenarnya kita harus belajar jurnalistik? Untuk mengetahui bagaimana informasi yang ada di dunia luar ini sampai ke kita. Oke. Satu lagi? Gimana? Saya untuk membedakan mana informasi yang benar dan salah itu bisa dilihat dari kita belajar jurnalistik. Oke, ini masukan yang menarik tentang informasi benar yang salah, karena kalau dalam dunia hari ini kita menyebutnya sebagai era post-truth, semua orang bisa bikin kebenaran. Nanti kita cek. Itu nyambung ke pertanyaan kedua. Kalau semua orang bisa bikin informasi, kenapa jurnalisme masih relevan dalam kehidupan? Saya boleh dapat. Karena menurut saya informasi yang dibuat oleh orang-orang itu nggak semuanya itu mengandung etika jurnalistik, sedangkan etika jurnalistik itu menurut saya penting untuk kita mencerna informasi itu benar atau tidak. Berapa orang yang belajar etika jurnalistik? Ya. Karena itu menjadi penting karena nggak semua orang belajar akan hal itu. Oke. Satu lagi deh. Bagi. Yang lain boleh ngomong kok. Kalau semua orang terlalu banyak mendapatkan informasi yang bahkan mereka nggak tahu mana yang valid dan enggak ada satu hal yang bisa menyatakan mereka semua bahwa sebenarnya informasi harusnya berasal dari satu platform atau satu tempat yang sama, yang menurut saya hanya bisa dilakukan oleh pelaku-pelaku jurnalistik. Jadi mengapa mereka penting? Karena harusnya mereka bisa jadi sebuah tempat untuk memverifikasi informasi. Jadi semua orang yang melihat informasi yang sangat banyak ini bisa tahu dan bisa lihat kemana harusnya mereka mencari informasi. Nah, itu challenge hari ini. Saya mau buka salah satu momen terpenting kenapa jurnalisme dalam tantangan, tetapi kemudian meningkat derajat pentingnya. Teman-teman masih ingat nggak ketika COVID? Ada satu informasi hoax tentang organ yang dijual. Masih ingat berapa juta? Satu nyawa berapa dihargai? Sempat dengar cerita itu nggak? Berapa juta? Ingat nggak? Hoaxnya berapa? Satu nyawa COVID berapa dihargai? Sekitar saya 20 juta ke atas. 5 kali lipat, 100 sampai 150. Keji hoax ini karena pertama nakes sudah mati-matian dan mereka difitnah bahwa mereka mengcovidkan orang karena kemudian jenazah COVID itu dihargai. Ini nyambung dengan pertanyaan tadi, kenapa jurnalisme masih relevan? Satu. Yang kedua adalah menguatkan tekanan publik. Teman-teman masih ingat nggak? Vaksin itu mau dijual loh. Ya, sempat mau dijual lewat Kimia Farma. Begitu tekanan publiknya naik, dibatalkan. Ada juga misalnya ketika pandemi. Kenapa saya pakai konteks pandemi? Karena waktu pandemi betul-betul kemudian kita digitalisasi naik, dan disitulah kemudian kenapa pertanyaan tadi jurnalisme menjadi lebih relevan. Ada tentang pelatihan prakerja dengan segala macam konfliknya. Tetangga saya dapat, tetangganya kepala desa dapat, banyak sekali informasi tentang penyelewengan, termasuk kemudian ada juga bansos yang ternyata kemudian korupsi.
yang paling dekat sebenarnya, yang paling terbaru, yang ngikuti kasusnya Raja Ampat. Masih ingat nggak kasusnya kayak apa? Kasusnya jahat. Ya jadi kayak istilahnya itu kan dia apa pertambangan nikah pun juga adalah kan maksudnya Raja Ampat itu satu wilayah tinggi dan ada undang-undangnya juga. Kalau misalkan nggak boleh membuat pertambangan di pulau yang luasnya itu nggak lebih dari 20 meter atau apa. Nah, wilayah Raja Ampat lebih kecil dari itu. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada pertambangan nikel mau dibuka di situ? Gitu. Yang bikin rame siapa? Yang buat kami ada. Sebenarnya ada satu komunitas Pak Edi. Jadi kayak dari komunitas Greenpeace atau apa. Jadi itu tuh dia kayak mini conference, dia tiba-tiba kayak bilang kalau si Raja Ampat kayak membuat kita membela Raja Ampat. Jadi blow up masyarakat tahu. Yang memblow up adalah media. Betul. Jadi media bertugas untuk memverifikasi bahwa isu itu penting. Ada satu hal lagi teman-teman, yang tadi kalau kita bicara bahwa semua orang bisa bikin informasi, kebetulan benar, kebetulan bagus. Tapi ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang di luar media, yaitu dalam kasus ini, kalau teman-teman ingat, ada tentang pembahasan soal kapal, ingat nggak? Kapal JKW dan Dewi Iriana. Kalau semua orang bisa bikin informasi, saya tidak yakin orang-orang bisa capai data sedetail itu. Karena yang melakukan investigatif adalah narasi. Dengan metode namanya OSIN, dia itu dengan website yang bisa menghitung berapa kali kapal datang dan bisa melihat database kapal itu. Jadi memang jurnalisme semakin relevan karena kemudian setiap orang bisa menyebarkan informasi. Ketika Raja Ampat ini ramai, kan ada narasi perlawanan. Kami baik-baik saja, ibu-ibu, coba dicari sana tentang ibu-ibu sana. Tapi dengan jurnalisme, dengan peliputan langsung, maka informasi itu menjadi lebih verified, lebih valid. Maka disitulah kemudian yang sangat famous, media yang masih lantang, yang kemudian masih melakukan verifikasi dengan investigasi, sedikit di antara beberapa media, yaitu Tempo. Kalau teman-teman ngikuti, ini podcast mereka yang sering mereka sampaikan, bocor halus. Khusus politik, mereka punya banyak rubrik politik, ekonomi, hukum. Tapi kita cek data. Yang hijau itu media arus utama. Ini kita bicara soal media sosial dan media arus utama. Media arus utama penjelasan bagi media massa, pers, jurnalisme yang dia liputan. Media sosial semua bisa berkontribusi informasi. Kalau dihitung, ini Dewan Pers menghitung bahwa sumber informasi pertama itu datang dari, kalau dihitung yang paling banyak apa? Kumulatif warna media sosial. Jadi media sosial memang adalah sumber informasi pertama. Kalah media massa. Surat kabar malah semakin berat. Tapi data dilanjutkan, ketika mereka mencari kredibilitas, kalau kita yang disampaikan teman-teman bahwa cari informasi yang kredibel, maka mereka larinya ke media pers arus utama. Jadi ini yang liputan, ini tidak liputan. Jadi ada satu penelitian Vika Febriana, dia meneliti tentang di Tulungagung, pembaca, ini satu contoh di daerah, tentang bagaimana orang mengkonsumsi informasi. Pertama memang mereka mengakui ada namanya akun media sosial lokal, namanya Kacamata Tulungagung. Mereka dapat dari situ informasi awal. Tetapi ketika masyarakat tertarik dengan informasinya, mereka akan lari ke media online yang jurnalisme. Data ini sangat membuktikan bahwa ya untuk mencari kredibilitas, media pers masih penting. Tapi, saya ingin mengajak teman-teman tidak berpikir dikotomis, tidak berpikir bahwa ya kalau media sosial nggak valid, kalau media massa itu valid.
Karena ada problem, misalnya media sosial, influencer atau misalnya vlog atau sesuatu yang tidak terverified itu memang kredibilitasnya bisa dipertanyakan, tapi itu ditonton orang. Media massa, kredibilitasnya, mekanisme pelaporan jika ada masalah valid, tetapi mulai ditinggalkan. Nah, makanya saya tidak ingin teman-teman kita di jurnalistik ini ke depan kita harus berpikir jalan tengah. Saya suka jalan tengah, tidak berpikir dikotomis. Ya ini nggak valid, yang ini tidak yang ini valid, yang ini tidak valid. Karena problemnya adalah yang ini tidak valid tapi ditonton, yang ini valid tapi tidak ditonton. Sehingga saya merumuskan jalan tengah bahwa teman-teman nanti kalau masuk di media juga harus mempelajari logika media sosial. Karena ada dua pertimbangan. Satu, pertimbangan teknis. Teknisnya adalah kenapa jurnalis harus bisa memahami media sosial dan bisa masuk ke media sosial, memahami cara membuatnya, memahami apa yang disukai publik. Karena pertama adalah mengakses audiens. Untuk apa Anda bikin liputan yang bagus sekali tapi kemudian tidak dibaca? Impact yang diharapkan tidak akan sampai. Yang kedua, ini soal konteks konteks ekonomi politik, yaitu meningkatkan daya tawar kepemilikan. Ini kita akan bahas di pertemuan yang lain. Yang kedua adalah tujuannya lebih filosofis, teman-teman, menetralkan lini massa supaya tidak, kita harus akui bahwa media sosial berisi konten-konten lebih banyak konten-konten apa? Dangkal, kalau saya boleh bilang sampah, tidak bermutu. Makanya dibutuhkan konten-konten yang bermutu, verified, bagus, didapatkan dari liputan yang jelas. Yang terakhir tujuannya adalah agak utopis, yaitu mendidik khalayak supaya lini massa ini diisi dengan konten-konten bermutu, orang-orang terdidik, fungsi media bisa didapatkan. Nah, jalan tengah itu sebenarnya sudah dijalankan oleh beberapa media. Contohnya adalah ada model-model pemberitaan yang dikemas sedemikian rupa, seperti Kumparan misalnya. Kumparan misalnya sudah terkenal dia bikin berita tapi dia sketsakan dengan sederhana untuk men-trigger. Jadi peliputannya dapat, tetapi mereka mengemas dengan lebih menyenangkan. Itu yang saya sebut jalan tengah. Memang proses, belum semua media bisa mendapatkan itu. Yang kedua adalah misalnya ini di kompas.com. Kompas.com itu dia punya podcast. Podcast kan bentuk sebenarnya dialog. Nah, itu juga dilakukan Tempo. Jadi pemberitaan itu kemudian prosesnya, risetnya dapat, tapi pengemasannya tidak bisa seperti dulu. Tidak bisa kemudian hanya berita, ya tulisan, ya berita itu, tapi misalnya mengikuti logika media sosial, contohnya begini, satu postingan seperti tadi, itu berapa menit biasanya? 1 menit, tidak bisa lama-lama. Memang untuk grab attention dan memberikan informasi yang padat, bahwa dia ngikuti isunya, dia akan cari lagi. Itu yang kita sebut sebagai jalan tengah. Kalau saya boleh cerita, media memang berat menuju ke sana. Riset kami di Prodi Komunikasi menunjukkan bahwa transformasi digital itu baru sekedar pindah platform. Tapi untuk mengikuti logika platformnya seperti pengemasan yang menyenangkan dan yang lain sebagainya, berita-berita yang disukai itu masih perlu proses. Nah, teman-teman, ini bahan kajian yang akan kita bahas. Ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek konseptual, yaitu sejarah perkembangan teori jenis berita. Ada juga pertimbangan aspek yang teknis, yaitu teknik wawancara, teknik penulisan, dan nanti di akhir ada aspek terakhir ketiga, yaitu aspek etika. Itu kira-kira dalam pertemuan kali ini. Barangkali teman-teman ada pertanyaan?
Boleh, silakan. Saya mempunyai pertanyaan, kan tadi sempat disebut bahwa di era transformasi digital atau transformasi media ini kan banyak khalayak yang mencari informasi lewat media sosial. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa membedakan opini personal, clickbait influencer, dan produk jurnalisme sesungguhnya, Pak? Kan itu kan juga bisa menjadi rawan hoax atau something yang membingungkan gitu. Sebagai pencari berita atau sebagai audiens khalayak? Untuk khalayak awam. Itu perjuangan berat, teman-teman. Karena kita, apalagi audiens awam ya, audiens awam saya tidak yakin audiens awam bisa kemudian membedakan antara opini, antara fakta dan sebagainya. Tapi ini proses yang panjang. Saya boleh cerita tentang dulu ada namanya turn back hoax. Turn back hoax itu dulu ketika zaman-zaman hoax itu naik, itu ada kampanye yang menjelaskan bahwa hoax itu ini berita bohong, ini tidak boleh itu di awal. Itu by proses. Dan lama-lama, kalau saya selalu menyebut bahwa ini adalah proses kita balapan ke orang-orang. Kita semakin literate, tapi juga ada pekerjaan untuk mengajari orang-orang yang masih belajar itu. Kalau saya gampang sebenarnya untuk mengatasi itu sebenarnya. Tidak dalam ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan hoax di Indonesia itu tidak sampai ke akar. Ada satu penelitian dari UGM yang dia bicara bahwa upaya melawan hoax itu baru di level permukaan karena dia ada di jargon, ada di seremonial. Realnya di masyarakat itu berat. Kami bersama beberapa tim meneliti tentang penyebaran hoax yang berdampak orang nggak mau divaksin. Itu penelitian kami di Kampung Nelayan di Surabaya, di Kenjeran. Mereka tidak mau divaksin, alasannya simple sebenarnya. Alasannya adalah kami kan tidak pernah ketemu orang ketika pandemi. Kami setiap hari ketemu ikan. Make sense kan? Mereka tidak mau sehingga yang bisa masuk untuk ngobrol itu bukan lembaga resmi pemerintah saat itu ya, tentara, puskesmas, malah yang masuk adalah warga itu sendiri. Jadi maksud saya adalah ini proses panjang untuk menuju mengajari orang membedakan ini opini, ini berita verified. Yang bisa dilakukan adalah yang ada perkembangan ya, yang ada perkembangan bagi saya adalah ketika orang-orang sudah mulai, ketika ada share informasi, dia bertanya ini benar apa enggak sumbernya yang mana, itu kita sudah punya perkembangan. Tapi kita masih punya kerja yang panjang. Kalau mau benerin itu, sekolah. Itu harus, literasi digital harus masuk ke pendidikan. Itu mungkin. Yang lain mungkin, Tayan? Kalau misalnya ini kan soal media, Pak. Nah, sekarang kan lagi marak kan polarisasi, Pak. Itu kan jadinya membuat rakyat itu terpecah menjadi dua. Ada yang pemilih ini, ada yang pemilih itu. Nah, itu kan membuat media itu juga punya pandangan tersendiri kan, Pak. Nah, kira-kira itu sebagai kita jurnalisme ini cara masuknya itu seperti apa ya, Pak? Cara memerangi polarisasi itu tadi. Ya sebenarnya ini, kalau kita bicara Jokowi, ini efek dari 2014. Media sosial tuh bikin orang terpolarisasi karena ada algoritma. Semakin kita suka satu, kontennya semakin satu. Nah, tugas jurnalisme itu faktual. Apa faktanya seperti apa? Realnya seperti apa? Jadi kalau kita mau itu ya, mau ke masyarakat membelah, artinya menyatukan pembelahan itu rasanya berat karena memang sudah terpolarisasi. Tugas media hanya memberitakan faktual. Netral tidak perlu, media tidak harus netral karena yang penting itu fakta. Kalau memang realitasnya buruk, ada beberapa contoh misalnya ketika media memberitakan bahwa ternyata problemnya adalah di masyarakat bukan di pemerintah, itu boleh. Di Mojokerto pernah ada fakta tentang kenapa sungai kotor karena orang-orang membuang sampah ke sungai ke depan. Nah itu memang harus, biasanya kan yang kemudian jadi catatan adalah kebijakan pemerintah, tapi di situ juga ada terkait dengan ternyata problemnya di masyarakat. Jadi tugas media menghadapi polarisasi ya dia memberitakan sesuai dengan fakta dan dia harus liputan. Ya problemnya bisa jadi berita itu menjadi sepihak atau tidak, misalnya memberatkan ke satu sisi karena
misalnya dia hanya sumber sekunder. Maka yang ketika teman-teman nanti menjadi jurnalis, Anda harus liputan, Anda harus turun ke persoalan. Karena sekali lagi seperti contoh yang di Raja Ampat tadi, harapan pada jurnalis adalah informasi-informasi yang lebih dari apa yang berkembang di media sosial. Ini pertanyaannya sebenarnya yang cukup visioner untuk ke depan. Nanti kita akan bahas lebih banyak terkait dengan jurnalisme itu, mulai dari tadi konsep, mulai dari teknis sampai kemudian etika, pembicaraan soal etika tadi. Sebagai penutup teman-teman, ada 2 pesan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah belajar menulis itu seperti belajar berenang. Anda tidak bisa menulis dengan membaca teori buku, tetapi Anda harus terjun langsung. Yang kedua, kalau ada makanan utama, bagaimana Pak? Misal pertanyaan, bagaimana Pak biar supaya bagus menulis? Pesan saya, banyak membaca. Itu teman-teman hari ini, saya kira terima kasih pertemuan kita ketemu minggu depan. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.